bisa bilang lain, beta paling sayang stay pas kali. Dalam beta pun hati cuma pikiran setiap hari. Ada di mana sayang, jangan sampai telat makan. Sing bisa bilang lain nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Yasin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK IAIN Kediri. Hari ini Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran kelas 9 di SMP Negeri 1 Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Tarif mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh teman kamu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi jismi ilman wa rzuqni fahma. Berdoa selesai. Amin. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak masuk ini hari? Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat kok Jamil? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Sakit? Sakit? Tidak, Bu. Kurang semangat? Semangat. Ya, kalau mau semangat kita menyanyikan lagu nasional satu dulu. Ya, Ibu minta Ayu untuk memimpin teman-teman kita menyanyi bersama. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dulu. Sudah segar? Sudah semangat? Ya. Kalau sudah semangat, kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya itu Ibu mau bertanya dulu. Setelah kita melaksanakan hari raya Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, apa yang kita lakukan? Siapa bisa? Salam-salaman atau bersilaturahmi. Ya.
salam-salaman atau bersilaturahmi. Masih ada lagi? Ya, penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban. Masih ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada yang mengamati langsung tidak pada saat penyembelihan hewan kurban? Ayo silakan. Kambing diletakkan di tanah yang dilapisi dengan melantas kayu atau melantas. Setelah itu dipotong pada bagian lehernya dan kambing akan dipotong terus dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu dibagikan di desa. Terima kasih. Jawaban kalian semuanya itu benar semuanya. Jadi materi kita pada pagi hari itu ya berkaitan tentang penyembelihan hewan secara syariat Islam. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu perhatikan di papan tulis ini. Yang pertama itu kita bisa membiasakan melaksanakan penyembelihan hewan sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi kalau misalnya punya kambing jangan patah-patah lehernya, itu seperti itu. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengelompokkan macam-macam penyembelihan hewan dalam Islam dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menerangkan tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan dalam Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik bisa mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam dengan baik, benar dan teliti. Untuk itu, sebelum kita mulai materi, kita akan mengamati videonya. Sebelum kita mengamati video, kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya itu seperti kemarin. Ibu persilakan untuk duduk per kelompoknya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, ya. Untuk itu silakan amati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 9 yaitu menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, silakan amati gambar berikut ini. Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih harus penyembelih beragama Islam, menyembelih dengan sengaja, penyembelih balik dan berakal, serta penyembelih membaca basmalah. Ketentuan hewan yang akan disembelih yaitu hewan dalam keadaan masih hidup, serta hewan tersebut termasuk hewan yang halal.
Ketentuan alat penyembelih. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi, serta alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Ketentuan menyembelih. Penyembelihan dilakukan pada urat leher hewan sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan dua urat lehernya. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian berikut, yaitu tenggorokan atau saluran pernapasan, saluran makanan, serta dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Cara penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara mekanik atau modern. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan mekanik adalah penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, yaitu menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video. Sudah diamati ke video tadi? Sudah. Sudah dicatat tuh? Sudah. Kalau sudah diamati, Ibu mau melemparkan pertanyaan. Siapa yang mau menjawab, mau bertanya, silakan. Burung yang ditembak mati apa bisa dimakan? Burung yang ditembak mati apa bisa dimakan? Pertanyaan yang sangat bagus. Kita berikan pertanyaan. Bisa balik pertanyaan, bisa tidak? Sebelum saya kasih jawaban. Burung apa ini? Burung apa dulu? Ya, burung yang ditembak mati apa bisa dimakan atau halal dimakan? Ya, jawabannya seperti ini. Burung yang ditembak mati itu yang pertama kita harus tahu dulu, yang penembaknya itu siapa. Kalau penembaknya itu misalnya Aris, Pandi, dengan mengucapkan bismillah, maka halal dimakan. Tapi kalau penembaknya misalnya Petrus, orang yang bukan yang beragama Islam, maka burung yang tadi ditembak itu haram untuk dikonsumsi. Bisa dipahami, Jamil? Bisa, Ibu. Ya, terima kasih. Coba siapa lagi? Apa hukumnya mengonsumsi belalang? Ya, apa hukumnya mengonsumsi belalang? Tadi kita sudah amati video tadi bahwa dua binatang yang sudah mati halal untuk dikonsumsi, yaitu belalang dan ikan. Ya, seperti hadis riwayat Baihaqi sudah menjelaskan bahwa mengkonsumsi belalang itu hukumnya halal. Jadi dikasih kesempatan untuk mengkonsumsi itu binatang atau daging itu ada dua, yaitu misalnya ikan dengan belalang, dan dua lagi itu adalah darah itu ada dua, yaitu hati dan limpa. Itu adalah halal untuk dikonsumsi. Sudah bisa? Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk pada diskusi kelompok.
kriteria penilaian itu intinya itu yang pertama itu adalah keaktifan kerjasamanya itu yang ibu nilai. Silakan bekerja. Kalau ada yang kurang dipahami silakan bertanya. Supaya ibu bisa menjelaskan. Baca dulu sebelumnya di atas. Oh ya, baca dulu sebelumnya di atas. Sudah kalian toh? Sudah digunting? Sudah jangan gitu. Sudah dipahami?
presentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok pertama, siapa yang akan maju ke depan? Ibu persilakan ke depan untuk mempresentasikan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada ibu guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang urutan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yang benar. Urutan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yang benar yaitu adalah 1. Menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, leher hewan diletakkan atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang ketiga, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Yang keempat, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya ditekan ke bawah. Yang kelima, berniat menyembelih, membaca basmalah, sholawat, dan takbir 3 kali. Yang keenam, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Yang ketujuh, 9 sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain yang ingin disampaikan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Apakah yang menyembelih itu orang yang beragama Islam saja atau semata-mata orang yang bisa menyembelih? Baik, pertanyaan dari Sandi saya akan masuk kepada teman saya untuk menjawabnya. Tentu saja orang yang menyembelih itu adalah orang Islam. Itulah jawaban dari teman saya. Fahmi, apakah sudah dimengerti? Tidak. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berikutnya itu kelompok 2. Pada ketua kelompoknya Ibu persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang menjelaskan prosedur atau urutan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yang benar. Yang pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah. Keempat, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan, sembelih sampai terputus tenggorokannya, saluran makanan, dan urat leher. Demikian itulah hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada teman dari kelompok lain yang ingin mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Kenapa sebelum menyembelih harus membaca basmalah? Baik, pertanyaan dari Mira saya lemparkan ke teman saya untuk menjawab. Untuk menghalalkan daging kurban tersebut. Itulah hasil dari itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah pas? Pas.
Mungkin ada teman dari kelompok lain yang ingin bertanya? Sudah. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan tepuk untuk yang berikutnya itu adalah kelompok 3. Saya persilakan kelompok 3 atau kelompoknya atau teman yang wakil untuk presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membaca hasil diskusi kelompok kami, saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru yang telah memberikan kesempatannya untuk kami membaca hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami tentang menjelaskan prosedur atau urutan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yang benar. Yang pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih diletakkan di hadap ke kiblat sambil sambung ke kiri dan bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah. Yang keempat, sembelih sampai terputus tenggorokan, saluran makanan dan urat lehernya. Itulah hasil dari diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, dari Jamil, waktu dan kesempatan saya berikan. Kenapa di saat penyembelihan harus disiapkan lubang penampung? Untuk apakah lubang tersebut? Pertanyaan dari Jamil saya operkan ke teman saya untuk menjawab. Untuk menampung darah hewan kurban. Apa sudah pas, Jamil? Sudah. Pas. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan tepuk tangan untuk ya. Hasil presentasinya tadi itu sudah sangat memuaskan. Kita berikan tepuk tangan lagi dulu supaya semangat. Presentasi tentang tata cara penyembelihan hewan kurban secara tradisional itu semuanya sudah betul. Itu dimana kalian di sini yaitu kalau bisa bismillah niat ini penyembelihannya itu harus disebutkan. Jadi niatnya itu yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim atau disebut basmalah. Kedua itu selawat, tadi sudah disampaikan dari kelompoknya Ayu juga sudah. Selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu Allahu Akbarnya 3 kali. Ya, Ibu hanya memberikan penekanan itu saja. Hasil diskusi kalian hari ini sungguh sangat memuaskan seperti yang diharapkannya. Ya, untuk itu dari video yang Anda amati terus presentasi tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini? Teman yang lain dengarkan apa yang disampaikan oleh Ayu. Dari semua yang diamati serta dipresentasikan oleh kelompok masing-masing, saya mengambil kesimpulan bahwa penyembelihan hewan dalam syariat Islam harus memenuhi ketentuan penyembelihan hewan. Maka hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Masih ada lagi? Saya
Hewan yang dikonsumsi itu halal, tapi harus memenuhi ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, orang yang menyembelih. 2, hewan yang disembelih. 3, alat yang dipergunakan. 4, menyembelih. Terima kasih untuk Ayu dengan Arif. Apa yang Anda sampaikan itu juga betul. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu seperti yang disampaikan Ayu dengan Arif itu, intinya bahwa penyembelihan binatang itu jangan sampai kesimpulannya itu adalah penyembelihan hewan. Jadi misalnya Anda mau melaksanakan penyembelihan, yang pertama itu harus diperhatikan ketentuan dan syaratnya. Jadi inti yang pertama itu yang menyembelih itu harus orang yang beragama Islam seperti yang sudah dijelaskan oleh teman berdua tadi. Yang kedua, hewan yang disembelihnya. Hewan yang disembelih itu juga harus memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Hewannya masih hidup dan hewan itu layak atau bisa dikonsumsi atau halal untuk dikonsumsi. Contohnya seperti sapi, kambing, ayam, itik, ya, dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya itu alat yang disembelihnya. Alat itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai Anda mempergunakan gigi untuk menggigit ayamnya. Misalnya ayam juga hasil curian, langsung gigit saja, itu jangan. Jadi harus mempergunakan pisau yang tajam, barang yang tajam. Atau ada yang mempergunakan alat-alat mekanik. Bisa toh? Ya, itu adalah kesimpulannya. Ya. Perhatikan sini. Tadi kita sama-sama sudah menyimpulkan materi kegiatan kita. Untuk itu Ibu memberikan post test kepada kalian. Jadi post testnya ini dikerjakan dengan teliti, baik dan benar. Kalau sudah semua, Ibu minta masing-masing kelompok koordinatornya untuk mengumpulkan lembar jawabannya masing-masing. Bagaimana kegiatan kita pada pagi hari ini? Sangat baik atau sangat menyenangkan? Sekali lagi Ibu menekankan bahwa jika Anda mau mengadakan penyembelihan hewan, jadi itu harus memenuhi ketentuan atau syarat-syarat dalam syariat penyembelihan. Jadi punya ayam di rumah mau makan jangan patah-patah lehernya saja, tapi disembelih dengan syariat Islam. Walaupun ayam itu hasil curian toh, Yamir, ya toh.
berjumpa lagi. Tapi sebelumnya Ibu memberikan tugas dulu. Catat tugasnya dulu. Ya Bu. Tugasnya gampang saja. Tugasnya itu Anda disuruh untuk membuat video pembelajaran, direkam. Setelah itu videonya itu video pembelajaran tentang tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Secara tradisional. Karena mekanik itu kita tidak ada mesin di sini. Atau ada yang mesin di rumah? Tidak ada. Oh ya, jadi secara tradisional. Setelah videonya direkam, kirim ke YouTube, linknya itu kirim ke Ibu. Ibu akan memberikan penilaian. Nanti minggu depan baru Ibu bagikan kembali nilainya berapa. Bisa toh? Bisa. Ya, untuk itu rapikan buku semuanya, siap berdoa. Saya minta satu teman untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.